kamu merasa seseorang terus muncul di pikiranmu, bahkan saat kamu berusaha melupakannya? Kamu bangun di pagi hari, dan entah kenapa, wajahnya yang pertama kali terlintas. Kamu sedang sibuk, tapi ada saja hal kecil yang tiba-tiba mengingatkanmu padanya. Seolah ada sesuatu yang lebih dari sekadar rindu, seperti ada ikatan tak terlihat yang terus menarik kalian satu sama lain. Mungkin kamu berpikir, kenapa aku tidak bisa berhenti memikirkannya? Tapi tahukah kamu, jika kamu terus memikirkannya dengan perasaan yang tulus, ternyata ada hal-hal menakjubkan yang bisa terjadi. Hal-hal yang tak hanya terasa di hati, tapi juga di energi, bahkan di semesta yang mengelilingi kalian. Inilah yang sebenarnya terjadi. Ketika kamu terus memikirkannya, lebih dari yang kamu sadari. 1. Tanpa sadar, dia akan mulai mencintaimu. Ketika kamu terus memikirkannya dengan perasaan tulus dan mendalam, sebenarnya kamu sedang mengirimkan energi emosional yang sangat kuat ke arah orang itu. Pikiran manusia bukan hanya sekadar aktivitas di dalam kepala, tetapi juga bentuk getaran energi yang bisa terpancar keluar. Semakin sering kamu memikirkan seseorang dengan perasaan yang konsisten, semakin besar pula frekuensi energi itu terbentuk dan terhubung padanya. Dalam Law of Attraction atau hukum tarik-menarik, dikatakan bahwa apa yang kita pikirkan dan rasakan akan memancarkan sinyal ke alam semesta. Jadi jika kamu memikirkan seseorang dengan cinta, rindu, dan ketulusan, alam semesta akan menyamakan frekuensi itu dengan energi orang tersebut. Hasilnya, tanpa dia sadari, hatinya bisa mulai merasakan sesuatu yang lembut dan hangat setiap kali mengingatmu, meski mungkin dia tidak tahu dari mana perasaan itu berasal. Beberapa orang bahkan merasakan hal-hal aneh seperti tiba-tiba teringat seseorang tanpa alasan jelas, atau merasa tenang setiap kali nama orang itu muncul di pikirannya. Inilah efek dari koneksi energi yang kamu kirimkan lewat pikiran dan perasaanmu. Dari sisi psikologi, fenomena ini juga bisa dijelaskan melalui konsep emotional resonance atau resonansi emosional. Saat dua orang sering memikirkan satu sama lain, mereka membangun kesamaan getaran emosional yang membuat keduanya merasa nyaman dan akrab, bahkan tanpa komunikasi langsung. Itu sebabnya, ada kalanya seseorang tiba-tiba merasa tertarik atau memiliki perasaan cinta kepada seseorang yang sebelumnya biasa saja. Jadi ketika kamu terus memikirkannya dengan cinta dan keikhlasan, bisa jadi tanpa kamu sadari hatinya mulai terbuka untukmu. Ia mungkin belum mencintaimu secara sadar, tetapi benih perasaan itu mulai tumbuh perlahan. Terbentuk dari energi tulus yang kamu pancarkan setiap kali namanya hadir di dalam pikiranmu. Karena cinta yang tulus tidak perlu diucapkan dengan kata-kata terkadang, cukup dipikirkan dengan perasaan yang benar, dan semesta akan meneruskan sisanya. 2. Dia akan menemukan sesuatu yang mengingatkan padamu. Ketika kamu terus memikirkannya dengan perasaan yang kuat, energi pikiranmu tidak berhenti di dalam dirimu saja. Dalam dimensi energi, pikiran dan emosi itu seperti gelombang yang memancar, dan jika ada seseorang yang menjadi fokus dari energi itu, maka alam semesta perlahan mulai menciptakan sinkronisasi antara kamu dan dia. Itulah sebabnya, tanpa kamu sadari, dia bisa mulai menemukan hal-hal kecil yang tiba-tiba membuatnya teringat padamu. Misalnya, dia sedang berjalan santai lalu mendengar lagu yang dulu pernah kamu kirimkan. Atau mungkin, dia melihat seseorang dengan senyuman, cara bicara, atau gaya berpakaian yang mirip denganmu. Bahkan bisa jadi, dia melihat warna, tempat, atau aroma yang langsung membawanya ke kenangan tentangmu, padahal kamu tidak ada di sana. Fenomena seperti ini sering disebut energetic mirroring atau cerminan energi. Saat kamu terus memusatkan perhatian dan emosi pada seseorang, semesta menciptakan pantulan dari energi itu di sekelilingnya. Akibatnya, orang tersebut mulai mengalami hal-hal yang seolah-olah menarik kembali ingatannya padamu. Dari sisi psikologi, efek ini juga bisa dikaitkan dengan konsep reticular activating system, bagian otak yang bertugas menyaring informasi sesuai dengan apa yang sering kita pikirkan. Ketika kamu sering memikirkannya, bisa jadi secara tidak langsung, dia juga mulai terpicu oleh hal-hal yang terkait denganmu. Misalnya, jika dulu kalian sering berbagi tawa di tempat tertentu, maka saat dia lewat di sana, otaknya secara otomatis akan memunculkan memorimu tanpa perintah sadar. Namun yang menarik, dalam dunia spiritual banyak yang meyakini bahwa ini bukan sekadar kebetulan. Saat dua jiwa terhubung secara batin, semesta sering mengirimkan tanda-tanda kecil untuk memperkuat hubungan itu.
Dan salah satu tanda paling halus adalah ketika seseorang terus menemukan sesuatu yang membuatnya mengingatmu meskipun kamu tidak lagi di hadapannya. Jadi ketika kamu terus memikirkannya dengan perasaan tulus, bukan hanya kamu yang terjebak dalam kenangan tentang dia, tapi perlahan, dia pun akan merasakan hal yang sama lewat hal-hal kecil yang seolah menjadi pesan dari semesta, bahwa ada seseorang di luar sana yang sedang memikirkannya dengan penuh cinta. Karena terkadang, kenangan tidak butuh suara atau pesan. Cukup satu lagu, satu tempat, atau satu aroma, dan tiba-tiba hatinya tahu bahwa kamu sedang memikirkannya di saat yang sama. Dia akan menjadi lebih bahagia tanpa tahu sebabnya. Ketika kamu terus memikirkannya dengan perasaan yang tulus, sebenarnya kamu sedang mengirimkan energi positif yang lembut ke arah dirinya. Pikiran dan perasaan manusia memiliki daya yang jauh lebih besar dari yang kita sadari. Mereka bisa menembus jarak, waktu, bahkan kesadaran orang lain. Karena itu, meskipun kamu tidak berkomunikasi dengannya secara langsung, energi dan pikiran dan perasaanmu tetap dapat sampai kepadanya dalam bentuk getaran yang halus. Bayangkan seperti ini, setiap kali kamu memikirkannya dengan senyum kecil, dengan doa baik, atau dengan perasaan hangat, kamu sedang memancarkan frekuensi cinta dan ketenangan. Energi itu kemudian menyentuh jiwanya tanpa ia sadari. Akibatnya, ia bisa merasa lebih damai, lebih ringan, bahkan bahagia tanpa tahu alasan pastinya. Ia mungkin hanya merasa seperti suasana hatinya membaik begitu saja, padahal bisa jadi itu datang dari energi positif yang kamu kirimkan. Dalam Law of Vibration, setiap emosi memiliki getaran berbeda. Cinta, kasih sayang, dan ketulusan adalah energi dengan frekuensi tertinggi. Ketika kamu terus memikirkan seseorang dengan energi seperti itu, frekuensinya bisa saling beresonansi. Inilah sebabnya mengapa terkadang dua orang bisa merasa terhubung meskipun berada jauh. Dari sisi psikologi, ini juga dapat dijelaskan dengan konsep emotional contagion atau penularan emosi. Secara ilmiah, emosi dapat menular antar individu melalui bahasa tubuh, ekspresi wajah, hingga energi nonverbal. Dalam konteks batin, penularan ini bisa terjadi secara halus melalui ingatan, perasaan, dan intuisi. Saat kamu memikirkan seseorang dengan energi bahagia, memori emosional di antara kalian ikut menguat, dan tanpa sadar ia merasakan dampaknya. Banyak orang yang mengaku, mereka tiba-tiba merasa damai atau bahagia di waktu-waktu tertentu, dan belakangan baru tahu bahwa di waktu itu, seseorang sedang memikirkan atau mendoakan mereka. Ini bukan kebetulan, tapi bukti bahwa energi cinta memang menular dan bisa dirasakan meski tanpa kata-kata. Jadi ketika kamu terus memikirkannya dengan tulus, bukan hanya kamu yang merasakan getarannya, ia pun bisa merasakan kebahagiaan yang entah datang dari mana. Dan mungkin, di saat kamu sedang memikirkannya dengan senyum lembut, dia juga sedang tersenyum tanpa tahu bahwa sumber ketenangannya adalah dirimu. Karena cinta sejati tidak selalu hadir dalam bentuk pertemuan, kadang hanya berupa energi bahagia yang kamu kirim, dan ia rasakan di waktu yang sama, tanpa saling tahu. 4. Kamu dan dia akan sering muncul di mimpi satu sama lain. Mimpi sering dianggap sebagai jendela menuju alam bawah sadar, tempat di mana pikiran, emosi, dan energi terdalam manusia saling berinteraksi tanpa batasan logika. Jadi ketika kamu terus memikirkannya dengan perasaan yang mendalam, bukan hanya pikiran sadarmu yang aktif, tapi juga alam bawah sadarmu ikut terhubung dengan energi dirinya. Dan inilah yang sering menjadi penyebab kenapa kamu, atau bahkan dia, bisa saling hadir dalam mimpi satu sama lain. Saat tidur, otak manusia masuk ke dalam gelombang theta, kondisi di mana kesadaran fisik melemah tetapi koneksi spiritual justru menguat. Dalam keadaan ini, batas antara pikiran dan energi menjadi lebih tipis. Jika kamu memikirkannya dengan intens sebelum tidur, misalnya dengan rasa rindu, cinta, atau harapan, energi itu bisa menarik jiwanya untuk bertemu di ruang mimpi. Beberapa kepercayaan menyebut hal ini sebagai pertemuan batin antar jiwa. Dua jiwa yang memiliki ikatan emosional atau takdir tertentu dipercaya bisa saling bertemu di alam mimpi sebagai bentuk komunikasi halus. Kadang mimpi itu terasa begitu nyata, kamu melihatnya tersenyum, berbicara, atau bahkan memelukmu. Saat terbangun, kamu merasa hangat, meski tak tahu mengapa. Itu karena perasaan itu nyata di level energi, walau tidak terjadi di dunia fisik. Dari sisi psikologi, hal ini bisa dijelaskan melalui konsep dream carryover effect, di mana pikiran dan emosi yang dominan di kehidupan nyata terbawa ke alam mimpi. Jika kamu terus memikirkannya setiap hari,
Otakmu merekam wajahnya, suaranya, dan perasaan terhadapnya. Ketika tidur, semua memori itu diolah kembali dalam bentuk simbol dan kejadian yang tampak nyata di mimpi. Namun yang menarik, jika dalam waktu bersamaan dia juga memikirkanmu, kemungkinan kalian saling hadir di mimpi masing-masing akan semakin kuat. Banyak orang melaporkan pengalaman serupa. Mereka bermimpi tentang seseorang, lalu keesokan harinya, orang itu tiba-tiba menghubungi mereka, atau muncul di hadapan mereka secara tidak terduga. Hal seperti ini sering dianggap sebagai tanda bahwa koneksi batin kalian benar-benar aktif, bahwa semesta sedang memainkan perannya untuk mempertemukan dua hati yang saling memanggil. Jadi, jika kamu dan dia sering muncul di mimpi satu sama lain, jangan anggap itu kebetulan. Bisa jadi, semesta sedang memberi ruang bagi jiwa kalian untuk saling menyapa di tempat yang lebih sunyi dari dunia nyata, tapi lebih jujur dari kata-kata. Karena terkadang, cinta sejati tak butuh pertemuan fisik untuk terasa nyata. Cukup hadir di mimpi, dan kamu akan tahu bahwa hatinya pun sedang memanggil namamu di alam yang sama. 5. Ikatan batin kalian semakin kuat. Ketika kamu terus memikirkannya, terutama dengan perasaan yang tulus dan konsisten, sebenarnya kamu sedang membangun sebuah jembatan energi antara dirimu dan dirinya. Jembatan inilah yang sering disebut banyak orang sebagai ikatan batin. Ia tidak terlihat, tetapi bisa sangat terasa. Kadang kamu merasakan getaran aneh, firasat kuat, atau tiba-tiba merasa gelisah tanpa sebab. Padahal di saat yang sama, bisa jadi dia sedang memikirkanmu juga. Ikatan batin terbentuk dari resonansi energi emosional. Semakin sering kamu memikirkan seseorang, semakin besar energi yang kamu kirimkan padanya. Energi ini kemudian berbalas, menciptakan aliran dua arah seolah jiwa kalian saling mengenali dan merespon satu sama lain. Maka jangan heran jika kamu tiba-tiba tahu saat dia sedang sedih, atau merasa tenang tanpa alasan ketika dia bahagia. Koneksi itu nyata, meskipun tak bisa dijelaskan dengan logika biasa. Dari sisi spiritual, banyak kepercayaan menyebut bahwa dua orang yang sering terhubung batinnya sebenarnya memiliki keterikatan jiwa dari masa lalu, atau disebut juga soul connection. Bisa jadi kalian pernah bertemu di kehidupan sebelumnya, atau memiliki takdir tertentu yang membuat semesta terus mempertemukan energi kalian, entah melalui mimpi, pikiran, atau perasaan yang tak bisa dijelaskan. Sementara dari sisi psikologi, hal ini bisa dijelaskan melalui fenomena empathic attunement, kemampuan seseorang untuk merasakan emosi orang lain, karena adanya ikatan emosional yang dalam. Saat kamu mencintai atau peduli pada seseorang, otakmu mulai meniru gelombang emosinya. Itulah mengapa, meski tanpa berbicara, kamu bisa tahu ketika dia sedang tidak baik-baik saja. Ikatan batin seperti ini juga membuat kalian lebih sering mengalami sinkronisitas kejadian-kejadian kecil yang terasa seperti kebetulan, padahal membawa pesan. Misalnya, kamu ingin menghubunginya dan tiba-tiba dia mengirim pesan duluan. Atau kamu sedang memikirkannya dan secara ajaib bertemu di tempat yang sama. Semua itu bukan kebetulan, tapi hasil dari energi yang sudah menyatu. Namun yang perlu diingat, semakin kuat ikatan batin, semakin besar pula tanggung jawab emosional di dalamnya. Karena setiap pikiran dan perasaanmu bisa memengaruhi energi di antara kalian. Jika kamu mengirimkan cinta, ia akan merasakannya. Tapi jika kamu memendam amarah, kecewa, atau rasa sakit, energi itu pun akan tersampaikan. Maka jagalah pikiranmu, isi dengan doa dan niat baik. Karena apapun yang kamu kirimkan ke semesta, terutama kepada seseorang yang kamu cintai, akan menemukan jalan untuk kembali kepadamu dalam bentuk yang sama. Kadang kamu tidak perlu berkata apapun agar dia tahu. Cukup dengan hati yang terus memanggilnya, semesta akan memastikan getaran itu sampai. Dan di sanalah, ikatan batin kalian tumbuh semakin kuat. Meski jarak memisahkan, dan waktu terus berjalan. 6. Kamu akan sulit membuka hati untuk orang lain. Ketika kamu terus memikirkannya setiap hari, pikiran dan perasaanmu perlahan membentuk ikatan emosional yang sangat kuat dengan dirinya. Tanpa kamu sadari, sosoknya mulai menetap di ruang hatimu yang paling dalam, dan di sanalah masalahnya mulai muncul. Karena semakin kamu terikat dengan bayangan seseorang, semakin sulit bagimu menerima kehadiran orang lain. Setiap kali ada seseorang yang mencoba mendekat, kamu secara refleks akan membandingkannya. Cara bicaranya, tatapannya, bahkan hal-hal kecil yang seharusnya tidak penting. Semua selalu kembali mengingatkanmu padanya. Dan walau kamu mencoba berpikir rasional,
Hati tetap saja menolak, karena ruang yang seharusnya diisi oleh orang baru sudah penuh oleh satu nama yang tak kunjung hilang. Secara psikologis, ini disebut emotional fixation, kondisi di mana seseorang terjebak pada sosok tertentu karena keterikatan emosional yang belum terselesaikan. Kamu terus memutar ulang kenangan bersamanya, baik yang manis maupun yang menyakitkan, dan itu membuat otakmu percaya bahwa hanya dia satu-satunya yang bisa membuatmu bahagia. Padahal, yang sebenarnya membuatmu sulit melangkah bukan orangnya, melainkan perasaanmu yang belum benar-benar dilepaskan. Dari sisi spiritual, ketika kamu memikirkan seseorang dengan intens, energi cintamu akan menempel padanya. Semakin lama kamu biarkan, semakin besar pula bagian dirimu yang tertinggal di dirinya. Itulah sebabnya kamu merasa hampa ketika mencoba mencintai orang baru, karena sebagian energi cintamu masih terikat padanya. Dalam banyak ajaran batin, ini disebut energi keterikatan jiwa atau soul tie. Dan satu-satunya cara untuk membuka hati lagi adalah dengan benar-benar memaafkan, melepaskan, dan mengembalikan energimu kepada dirimu sendiri. Namun bukan berarti kamu harus melupakan dengan paksa. Karena semakin kamu mencoba melupakan, semakin besar bayangannya akan muncul. Kuncinya bukan di lupa, melainkan di ikhlas. Ketika kamu menerima kenyataan bahwa perasaanmu adalah bagian dari perjalanan hidupmu, bukan seluruh hidupmu, perlahan hati akan terbuka kembali. Terkadang, sulit membuka hati bukan karena kamu belum menemukan orang yang tepat, tapi karena kamu belum selesai dengan seseorang di masa lalu. Dan ketika kamu akhirnya berani melepas bukan karena berhenti mencintai, tapi karena memilih tenang, disitulah semesta mulai menyiapkan seseorang yang bisa mengisi hatimu dengan cara yang lebih tulus, lebih nyata, dan lebih membahagiakan. Karena cinta sejati tidak selalu datang setelah kamu melupakan seseorang, tapi setelah kamu berdamai dengan perasaanmu terhadapnya. Dan ketika hati sudah tenang, kamu akan tahu siapa yang benar-benar pantas untuk tinggal. 7. Semesta akan menguji apakah perasaanmu benar-benar tulus. Ketika kamu terus memikirkannya dan hatimu tak kunjung bisa lepas, semesta tidak serta-merta mempertemukan kalian. Justru sebaliknya, seringkali semesta memberi jarak, waktu, bahkan keadaan yang tampak mustahil, untuk menguji apakah perasaanmu benar-benar berasal dari cinta yang tulus atau hanya keinginan untuk memiliki. Banyak orang merasa bahwa semakin mereka memikirkan seseorang, semakin dekat mereka seharusnya. Tapi kenyataannya, semesta punya cara yang lebih dalam untuk mengajarkan makna cinta. Kadang kamu dibiarkan menunggu, bukan karena semesta kejam, tapi karena di masa penantian itulah perasaanmu disaring. Di sana kamu akan tahu, apakah kamu mencintainya karena dia membuatmu bahagia, atau karena kamu memang ingin melihatnya bahagia bahkan jika bukan bersamamu. Dari sisi spiritual, ini dikenal sebagai divine timing, waktu ilahi yang mengatur kapan dua jiwa yang saling terhubung akan benar-benar dipertemukan. Jika saat ini kamu belum bersatu dengannya, mungkin karena semesta masih menyiapkan kalian untuk saling memahami lebih baik, atau karena ada pelajaran penting yang harus kamu pahami sebelum benar-benar siap untuk mencintai dengan cara yang dewasa. Sementara dari sisi psikologi, ujian ini bisa terlihat sebagai proses pendewasaan emosional. Ketika kamu terus memikirkan seseorang tapi tidak bisa memilikinya, kamu belajar tentang kesabaran, penerimaan, dan makna kehilangan. Kamu belajar mencintai tanpa pamrih, belajar melepaskan tanpa dendam, dan belajar bersyukur meski yang kamu harapkan tidak terwujud. Dan uniknya, setelah melewati masa-masa ini, energi dalam dirimu berubah. Kamu menjadi lebih tenang, lebih kuat, dan lebih ikhlas. Di titik inilah, semesta biasanya mulai bergerak entah mempertemukanmu kembali dengannya di waktu yang lebih tepat, atau menghadirkan seseorang baru yang membawa kedamaian yang sama, tapi dalam bentuk yang lebih indah. Jadi ketika kamu terus memikirkannya namun tidak ada kejelasan, jangan terburu-buru merasa kalah. Bisa jadi itu bukan akhir, melainkan ujian. Karena cinta sejati tidak datang tanpa pembuktian. Dan jika kamu bisa mencintainya tanpa memaksa, tanpa menuntut, tanpa kehilangan dirimu sendiri, maka semesta akan tahu bahwa hatimu pantas mendapatkan cinta yang sepadan.